dan kami juga menawarkan bahwa gagasan diusung, gagasan ditunjukkan. Karenanya kita mengharapkan kontestasi ke depan kita jadikan ajang adu tawaran gagasan yang terbaik untuk bangsa. Ngakak, Anies tanpa sadar akui kalau dirinya lebih jago ngebacot daripada bekerja. Ditulis oleh Ferry Padli dari SeaWorld.com. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Banyak yang menyangka Presiden Jokowi takut sama pencapresan Anies. Itulah kenapa orang nomor 1 di Indonesia itu dikatakan benci sama Surya Paloh. Karena Om Brewok mencalonkan ex-gubernur DKI tersebut sebagai capres 2024. Padahal faktanya tidak demikian. Karena coba kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang, untuk apa sih Jokowi takut Anies jadi capres? Gak ada alasannya sama sekali. Wong elektabilitas Anies juga rendah kok. Yang jadi pendukungnya juga hanya kadrun, FPI, partai kecil, PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat. Serta pencapaiannya tidak ada yang bisa dibanggakan selain JIS. Dikit-dikit yang dipamerkan oleh Anies, stadion yang tidak sesuai standar FIFA itu. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena itulah satu-satunya hasil kerjanya yang bisa dia perlihatkan ke publik. Gak akan mungkin misalnya Anies memamerkan kelebihan bayar Pemprov DKI yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut, atau jualan instalasi bambu ketak-ketih yang berusia 11 bulan itu. Dan tidak akan mungkin politisi yang dekat dengan tokoh 212 Rizik tersebut memamerkan program rumah DP 0 yang gagal total. Karena kader partai pengusungnya sendiri yang juga menjabat sebagai ketua fraksi Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus, pernah mengatakan, program rumah DP 0 merupakan program bohong. DP 0 rupiah sudahlah itu bohong, alas hukumnya saja nggak jelas. Rumah yang tak bisa dimiliki itu HGB. Bapak ibu sekalian, nanti kalau kalian beli itu HGB di atas HPL atau hak pengelolaan Pemprov DKI. Artinya tanah dan bangunannya hanya bisa dimiliki temporer 1 kali perpanjangan. Habis itu keluar. Mana rumah tapak itu? Tidak ada. Rumah tapak itu di awang-awang, ujar anak buah Surya Paloh tersebut dengan nada tegas. Justru yang orang tahu dari Anies ini bukan prestasinya, tapi ngebacotnya yang gak ketulungan. Segede-gedenya bacot Musni Umar dan Novel Bamukmin, masih lebih gede bacot Wan Anies. Nah, baru-baru ini ia sendiri yang mengakui kalau dirinya memang jago ngebacot. Jadi pada Sabtu 20 Mei 2023 kemarin, Anies hadir di acara Milad PKS. Karena dirinya diusung oleh partai tersebut sebagai capres, maka dia pun diberi panggung untuk menyampaikan pidato. Disitulah Anies mengatakan, dia siap adu bacot dengan capres lainnya. Hanya saja karena kata bacot itu rada kasar, maka ia ganti dengan kata gagasan. Gagasan yang tidak terwujud, itulah bacot namanya. Seperti naturalisasi sungai, tidak berhenti sampai di situ. Anies juga mengatakan kalau dirinya lari keliling Indonesia pasti akan kalah. Tapi kalau adu kata-kata, dia akan menang. Ngakak, artinya apa? Kalau dia jadi presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Kemudian Wan Anies juga tidak akan keliling Indonesia mengawasi proses pembangunan serta mendengarkan keluh kesah masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Ia akan lebih banyak duduk santai di istana sambil menunggu laporan anak buah. Di samping menyiapkan kata-kata atau bacot untuk disampaikan kepada wartawan. Tidak lupa pula, ia menyampaikan bahan untuk ngeles kalau ada program kerja yang gagal total seperti rumah DP 0. Inilah ciri khas politisi elitis, bukan merakyat. Nafsu berkuasanya gede, tapi OKOC, alias ogah kerja, ogah capek. Lantas, kalau Anies gak mau keliling Indonesia, siapa yang akan melakukan hal itu? Para pendukungnya. Seperti Musni Umar yang potensial jadi Menteri Pendidikan. Orang ini akan datang ke sekolah-sekolah, memantau proses belajar mengajar di sana. Kemudian ada Ges Khalifah yang berpotensi jadi Menteri BUMN. Si botak yang dijuluki Tuyul Ancol ini yang akan menyeleksi siapa saja yang akan duduk di kursi direksi BUMN. Dan ada Novel Bamukmin, si Menteri Agama Kabinet Anies yang akan keliling Indonesia memastikan rumah makan tidak buka di bulan puasa bersama para laskar FPI. Sementara Dr. Tifa, Eko Boy, Bahrum Ahmadi, Panca Gagap, dan lain-lain
masih setia main Twitter untuk mengharumkan nama mantan menteri pecatan itu di medsos. Terakhir, apa yang terjadi? Kembali ke zaman jahiliyah. Pembangunan infrastruktur banyak yang mangkrak seperti Wisma Atlet Hambalang, seperti kader partai penguasa, atau orang-orang berwatak rakus seperti Johnny G. Plate dan Lutfi Hasan Ishak. Pesta pora melakukan korupsi. Bagaimana kalau menurut Anda? Tapi buat Bung Adian, kalau Anies ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Dari cara pandang saya? Ya. Gimana ya? Telak, Anies kena sliding Adian Apitupulu, masa depan berasa pilu. Ditulis oleh Nina Nur dari laman siwar.com. Ya, saya justru heran ya. Ketika partai-partai lain tuh berlomba, lu ngejar apa sih gitu loh? Aturan mainnya aja belum kelar. Ya, tapi ya tetap pakai logika. Buat apa dorong-dorong Anies, malah efeknya kecipratan dan ikutan belepotan kinerja Anies. Anies Baswedan memang tipikal dosen yang dipaksa untuk jadi manajer di sebuah kota besar. Kalau kita mencari wakil dari rakyat, maka salah satu orang yang sangat tepat disebut mewakili rakyat adalah Adian Apitupulu. Mana ada wakil rakyat yang ketika dilantik ia memakai jas seharga Rp80.000 dan jeans hitam. Ketika ditanya para awak media, Adian bertanya balik, yang jadi anggota DPR itu orangnya apa bajunya? Yang penting kan memenuhi kepatutan, kata Adian. Akan sangat kontras membandingkan wakil rakyat seperti Fadly Zon dengan Adian. Tak pernah ada berita Adian ini meminta fasilitas untuk keluarganya ketika bepergian ke luar negeri. Adian juga bukan orang yang nyinyir, melainkan seorang politisi yang loyal kepada partai, loyal kepada Presiden Jokowi, dan bersedia pasang badan membela Presiden Jokowi. Saya kira karena Adian ini yakin bahwa Presiden Jokowi itu ya bekerja hanya demi rakyat, seperti halnya Adian. Maka kita pun menyaksikan betapa gaharnya Adian membela Presiden Jokowi. Dalam ajang Pilpres 2019 lalu, Adian selalu memenangkan debat sengit dengan para jubir lawan politik Presiden Jokowi. Ketika akhirnya Presiden Jokowi memenangkan Pilpres 2019 dan ada keramaian di istana, saya lupa momennya apa. Waktu itu sempat terlihat ketika saya menonton acara berita di TV, terlihat Adian Apitupulu berdiri jauh dari keramaian, menyendiri sambil mengamati bagai bodyguard khusus Pak Jokowi yang tetap menjaga dan waspada, namun tidak mau ikut rame-rame gitu ya. Adian Apitupulu memang punya pengalaman panjang menjadi seorang aktivis di rezim Orde Baru. Mungkin bagi Adian, Presiden Jokowi itu seperti sesama aktivis, sama-sama berjuang untuk rakyat. Adian sebenarnya sudah beberapa kali memberikan komentar terhadap ambisi Anies Nyapres. Ketika Anies masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta dan kemudian menyatakan dirinya siap nyapres jika ada partai yang mengusungnya. Adian menanggapi pernyataan Anies ini dengan menyatakan bahwa problem reformasi adalah semua orang bisa nyapres. Semua orang bisa menganggap dirinya pantas jadi capres. Tapi menurut Adian, hakim tertinggi adalah rakyat. Pilihan itu ada di tangan rakyat. Kemudian ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai baca pres, Adian diminta memperlihatkan tanggapannya dalam sebuah acara talk show. Adian tentu saja dengan nada menyindir, menyebut bahwa dia dan para kader lainnya diajarkan tentang kesabaran oleh PDIP, di mana diajarkan pula bahwa kepentingan rakyat lebih besar dari ambisi kekuasaan, samakan dengan Presiden Jokowi yang menyindir Nasdem sembrono. Karena Adian ini sehati dengan Presiden Jokowi, dia tentu saja menginginkan agar Presiden 2024 itu ya meneruskan semua program Presiden Jokowi, terlebih soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sementara Anies kan katanya antitesisnya Jokowi. Anies sudah melakukan safari politik ke berbagai daerah, ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan agendanya nanti, Anies juga bakal ke Papua, menghadiri perayaan Natal Nasional di sana. Gimana tuh para kadron? Kita nggak akan membahas kadron di sini ya. Nah, kebetulan Adian ini diundang bicara oleh ex-pengurus DPP Nasdem, Zulfan Lindan.
Dia ini yang dinonaktifkan oleh Surya Paloh dari kepengurusan Nasdem. Pasha menyebut Anies sebagai antitesis Jokowi. Zulfan ini punya channel video. Di sana ia mengundang Adian untuk berbincang soal politik. Ketika bicara soal Pilpres, Adian melempar sentilan kepada Anies dengan menyebut ada capres yang belum punya koalisi. Ketika ditanya apakah Anies bagus jadi presiden, dengan tegas Adian menyebut dirinya tidak setuju Anies nyapres. Dan Adian yakin bakal banyak orang yang tidak mau memilih Anies jadi presiden. Pengalaman Anies dalam memimpin Jakarta jadi alasannya. Anies banyak meninggalkan permasalahan di sana, salah satunya masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Dengan kondisi rakyat yang seperti itu, yang tidak diurus oleh Anies dengan baik, Adian menyebut nggak pantas untuk Anies bicara soal capres-capresan. Adian juga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi memikirkan siapa pemimpin yang bisa melanjutkan program-program beliau, seperti pembangunan infrastruktur dan program Ibu Kota Negara Baru. Jangan sampai sudah dirintis, tapi malah berhenti karena tidak satu visi. Adian juga menegaskan bahwa menurut dia, Anies tidak akan melanjutkan program IKN. Adian kemudian mengulang istilah yang dipakai Zulfan, bahwa Anies adalah antitesisnya Jokowi. Tegas dan lugas ya, pernyataan Adian itu ada sebab dan ada akibat. Dan sekali lagi Adian memperingatkan Anies bahwa rekam jejaknya di Jakarta bakal jadi hal yang merugikan dirinya dalam proses mau nyapres. Sekarang saja sudah mulai kelihatan kok, dengan adanya pengganti Anies, Heru yang mulai menangani masalah banjir dengan sangat serius. Pengerukan dilakukan di berbagai kali di Jakarta. Lalu normalisasi Sungai Ciliwung juga dilanjutkan, dari yang mandek sama sekali di era Anies. Ini kan sungguh memalukan ya untuk Anies. Makin Heru Budi bekerja keras di Jakarta, makin kelihatan kalau Anies itu nggak bisa kerja. Heru Budi kan orangnya gercep sat-set. Anies makin kelihatan hanya bisa mengolah kata tanpa kerja nyata. Apa yang mau dikampanyekan Anies untuk mengangkat citranya sebagai capres? Lawan politik Anies bakal dengan mudah memojokkannya. Tinggal ngobrol aja sama warga Jakarta. Banyak sekali borok Anies yang bisa dikumpulkan, lalu dilemparkan ke mukanya. Tanpa Anies bisa memperbaikinya, kan sudah habis masanya Anies berkuasa di Jakarta. Makin maju Anies sok nyapres, makin terungkap pula kejelekannya. Atas kesaksian warga Jakarta sendiri pula, sekarang Anies baru sadar kali ya bahwa yang dikatakan Adian itu benar, bahwa rakyatlah yang jadi penentu nasib Anies. Kalau dulu jahat sama rakyat, tidak mengurus rakyat dengan baik, ya sekarang bakal menuai karmanya, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?